Ratusan pengungsi guguran awan panas Gunung Semeru masih berada di pos pengungsian lapangan Candipuro Lumajang. Pagi ini sejumlah pengungsi terlihat kembali ke rumah mereka untuk memberikan pakan ternak, membersihkan sisa-sisa abu, dan mengemasi barang-barang berharga mereka. Warga yang mengungsi di lokasi ini berasal dari 6 dusun terdampak APG. 7 tenda yang didirikan di pos pengungsian lapangan Candipuro berisi kurang lebih 252 warga dari 6 dusun yang terdampak awan panas guguran Gunung Semeru. Pengungsi di lapangan Candipuro ini berasal dari Kamar Kajang, Bon Agung, Kampung Renteng, Kebon Deli Utara, Kebon Deli Selatan, dan Kajar Kuning. Kondisi di lokasi pengungsian, fasilitas tenda, logistik, dan juga air bersih dipastikan aman di pos pengungsian lapangan Candipuro. Selain itu, pagi ini terlihat beberapa warga meninggalkan pengungsian untuk membersihkan sisa-sisa material abu dan mengambil barang-barang berharga yang masih berada di rumah mereka. Hingga saat ini, para pengungsi disebar di sejumlah titik pengungsian baik di balai desa maupun bangunan sekolah yang berada pada titik aman. Atas. Oh, di Gunung Sampang. Jumlah warga yang mengungsi hingga saat ini diperkirakan lebih dari 2.000 warga. Lalu bagaimana kondisi warga di salah satu lokasi paling terdampak yakni Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur? Kita tanyakan langsung kepada Goldi Gumilang. Goldi, bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Baik Putri dan juga pemirsa, saat ini di pos pengungsian lapangan Candipuro, kondisi kami memantau memang ratusan dari pengungsi masih berada di pos pengungsian di lapangan Candipuro ini. Kami memantau sedari pagi tadi memang ketersediaan logistik telah terpenuhi di lokasi kami mengabarkan ini, dan kami juga sempat mewawancarai beberapa warga, utamanya warga yang terdampak dusunnya. Ada 6 dusun yang mengungsi di lokasi kami mengabarkan ini, dan kurang lebih ada sekitar 244 pengungsi. Untuk lebih lengkapnya, kami akan langsung ajak Putri dan juga pemirsa berbincang dengan Humas dari Relawan Kaki Gunung Semeru, dengan Pak Iskak Subagino yang berada di samping kami. Pak Iskak, bisa digambarkan kondisi pengungsian di lapangan Candipuro ini sedari kemarin hingga saat ini? Jadi posisinya kemarin kita dari Relawan Kaki Gunung Semeru pukul 11.00 sudah mengambil inisiatif untuk mendirikan tenda darurat, baik nanti diisi atau tidak sama pengungsi. Kita sudah siapkan tenda 10 tenda, dan tenda-tenda ini adalah donasi dari erupsi tahun 2021. Jadi kita gerak cepat karena luncuran sudah di atas 7 km. Jadi kami harus antisipasi cepat, dan ternyata tepat setelah tenda berdiri pengungsi sudah masuk ke sini. Oke. Untuk kebanyakan pengungsi dari sini kan berasal dari 6 dusun, itu terbanyak dari dusun mana, Pak? Dan setelah itu untuk yang rentan seperti lansia, kemudian balita, itu seperti apa penanganannya di sini, Pak? Jadi kami data tadi malam untuk dusun yang terparah itu adalah dusun Kebon Agung. Jadi yang banyak karena erupsi tahun kemarin mereka sempat mengalami trauma yang sangat mendalam karena begitu cepat proses erupsi Semeru itu, jadi banyak yang tidak bisa menyelamatkan diri. Akhirnya timbul kepanikan tertentu dari masyarakat, mereka mengevakuasi mandiri tahun ini, jadi ke sini. Terdata untuk lansia dan balita tadi malam 58, yang bisa kita pindahkan 13 ke puskesmas, yang sisanya di tendanya Bang Jatim itu yang seperti Anda lihat, yang tenda merah itu memang kita khususkan untuk penanganan lansia dan balita. Di sana kita sudah lengkapi dengan alas, ya, walaupun kasurnya tipis karena ini di kebencanaan dan kedaruratan, jadi memang kita harus laksanakan itu. Oke, baik. Untuk fasilitas, Pak, seperti kasur, kemudian makanan, logistik, dan juga fasilitas seperti kamar mandi dan lain sebagainya, itu seperti apa, Pak, di sini? Jadi untuk kamar mandi kita menggunakan miliknya SD dan juga musola yang ada di samping kita. Terus untuk logistik yang lain, banyak komunitas yang dengan sukarela, dengan tanggapnya masak untuk memberikan nasi bungkus, dan juga ada nasi kotak yang dikirim ke sini. Jadi terpenuhilah untuk logistik.
Sampai hari ini pun masih terpenuhi. Nah, ini bisa kita lihat tendanya Kemensos baru berdiri untuk dapur umumnya. Baik Pak, berkaca dari awan panas guguran maksud kami terkait dengan bencana yang dialami di Kabupaten Lumajang ini sendiri, tepatnya ya di sekitaran Gunung Semeru. Ini kan sudah terjadi beberapa kali Pak, 2021 terjadi, 2020 terjadi. Nah, ini kami juga mendapatkan kabar bahwa kemungkinan jika cuaca buruk ini akan ada bencana sekunder. Ini seperti apa sebenarnya Pak? Jadi karakteristik Semeru itu memang seperti itu. Jadi ada bencana primer, setelahnya akan disusul biasanya bencana sekunder. Bencana sekunder ini kalau curah hujan di lereng Semeru itu sangat tinggi, maka bencana sekunder ini potensinya lebih besar daripada potensi bencana yang primer. Mungkin terakhir ini Pak, sebelum dari himbauan terkait dengan evakuasi dari masyarakat dusun yang terdampak APG ini sendiri, itu seperti apa Pak dari tahun 2022 ini? Setelah itu himbauan untuk kepada masyarakat mungkin. Jadi alhamdulillah tahun kemarin itu beberapa donasi menyumbang juga namanya EWS, Early Warning System, baik CCTV dan sirine dan lain sebagainya yang kita pasang di titik-titik tertentu. Ini membantu masyarakat bila terjadi sesuatu akan mengikuti aba-aba yang ada di EWS. Jadi posisinya mereka harus kemana, tujuannya kemana, itu yang kita tanamkan setiap hari. Dan memang yang perlu kita edukasi kepada masyarakat adalah bahwa bencana ini sewaktu-waktu bisa terjadi. Karena kontur Gunung Semeru ini kan memang karakteristiknya beda. Jadi bencana itu pasti terjadi, jamnya tidak tahu, dan mereka harus siap untuk mengevakuasi dirinya menuju titik aman. Titik amannya sudah kita bagi, untuk peta-petanya sudah kita siapkan. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Iskak Subagio selaku dari Humas Relawan Kaki Gunung Semeru. Putri, kami kabarkan informasi lain bahwa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa pada hari ini akan berkunjung ke Lumajang ataupun ke daerah sekitar Gunung Semeru. Kami mendapatkan informasi nanti titik pertama beliau akan datang ke Balai Desa Penanggal untuk memberikan bantuan berupa sembako mulai dari pakaian, makanan hingga alat-alat keperluan. Kemudian nanti beliau juga akan bergeser ke Kajang Kuning, tepatnya di Jembatan Kajang Kuning, dan nanti terakhir di lapangan Candipuro. Sementara itu, informasi dari lapangan Candipuro kembali ke Putri di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur.